I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the wall. Akhirnya Daulah Syafawi di Persia. Sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi merupakan salah satu dinasti yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Pada awalnya, Daulah Syafawi dimulai dari sebuah gerakan bernama Tarekat Syafawiyah, yaitu gerakan yang bergerak di bidang politik. Tarekat ini terdiri dari di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Sedangkan nama Syafawi diambil dari nama sang pendiri, Syafi al-Din, yang merupakan keturunan dari Imam Syekh ke-6 Musa al-Kazim. Pada tahun 1301 sampai tahun 1447 Masehi, Tarekat Syafawi merupakan gerakan keberagamaan yang bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar. Dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Selain itu, tarekat ini memiliki pengaruh besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan, Tarekat Syafawi merupakan gerakan yang fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Terbukti dari adanya iktikad yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan dari pengikutnya di bawah kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai tahun 1460 Masehi, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Perubahan ini memicu dengan penguasa Kara-Konyulu atau salah satu suku Turki. Pada akhirnya kelompok Junaid berhasil dikalahkan, kemudian Junaid diasingkan. Junaid wafat dalam pertempuran ketika berusaha merebut Sirkasia, sehingga kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Haidar. Dalam kepemimpinan militernya, Haidar berhasil menguasai Sirkasia meskipun juga wafat dalam pertempurannya. Putra Haidar bernama Ali didesa oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Namun, Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya ditangkap dan dipenjarakan di Fars tahun 1489 sampai tahun 1493 Masehi oleh Kara-Konyulu.
Mereka dibebaskan oleh Rusman, putra mahkota Konyulu, dengan cara mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian Rusman berbalik membasmi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh tahun 1494 Masehi. Kepemimpinan selanjutnya pun dipegang oleh Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Oleh Ismail pula ia mendirikan Daulah Syafawi dan menetapkan Syiah sebagai mazhabnya. Yang berkenaan dengan Quran Surah Al-Bayyinah ayat Khirul Bayyinah, yang turunnya ayat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Ali, wasyatuka humul faizun," artinya, wahai Ali, kamu dan pengikutmu B. Strategi dan kebijakan Daulah Syafawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Syafawi berlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Syafawi diantaranya adalah: 1. Berusaha menghilangkan dominasi Qibjilbas atas Daulah Syafawi dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia dan Armenia dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tab I. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Ia berhasil mengatasi gejolak-gejolak politik yang dalam negeri ini mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya lepas disebut oleh Daulah Utsmani. Silsilah kepemimpinan Syafawi yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah daulah saat masa menjadi gerakan tarekat secara turut-menurut. Tarekat ini dipimpin oleh 1. Syekh Syafuddin Ar-Radabili, 2. Sahruddin Musa, 3. Khawarazm Ali, yang keempat Ibrahim, yang kelima Haidar, yang keenam Ali. Sudah menjadi Daulah Syafawi, tampuk kekuasaan secara turun-menurut dipimpin oleh 1. Ismail, 2. Tahmasp, 3. Ismail II, 4. Muhammad Qutbada, 5. Abbas I, 6. Safi Mirza, 7. Abbas II, 8. Sulaiman, 9. Husain, 10. Tahmasp,
2. Abbas III. C. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syapawi. Pada masa Daulah Syapawi lahirlah para ilmuwan dan arsitek pada zaman itu yang berpengaruh terhadap karya-karya yang tercipta seperti monumen-monumen sehingga menjadi destinasi wisata internasional. Di antara kemajuan tersebut antara lain: 1. Bidang ekonomi. Syapawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, sektor pertanian, daerah bulan sabit yang sangat subur. 2. Ilmu pengetahuan. Muncullah ilmuwan-ilmuwan terkenal di antaranya Baha al-Adin al-Syaraji, generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Adin al-Syiraji, filsuf, dan Muhammad Bakir ibn Muhammad Damat, filsuf, ahli sejarah, teolog. Ilmu fikih, tokohnya Baharuddin al-Amili. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Kota Isfahan dirubah menjadi begitu indah, berdiri bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderut, dan istana Cihil, Satun, dan seni arsitektur. D. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syapawi. Setelah mangkatnya Khalifah Abbas I, Daulah Syapawi berturut-turut diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Sapi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasp II, dan Abbas III. Kemunduran pertama kali pada masa Sapi Mirza, cucu Abbas I, karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Abbas II suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Pemberontakan terjadi pertama kali tahun 1709 Masehi dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Mir Faiz digantikan oleh Mir Mahmud pada tahun 1721 Masehi. Ia merebut Kirman dan 12 Oktober 1722 Masehi menyerang Isfahan dan Shah Hussein menyerah pada 25 Oktober. Kemudian putra Hussein yaitu Tahmasp II dibantu Nadir Khan dari suku Afsar mengalahkan Afsar pengganti Mir Mahmud. Namun, pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmasp II. Tepatnya tanggal 8 Maret 1736. Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai daulah menggantikan Abbas III. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Syapawi di Persia. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syapawi. 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. 2. Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syapawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. 3. Pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. 4. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana.